Halo sahabat Museum Geologi. Perkenalkan, nama saya Cecep. Profesiku adalah seorang edukator permuseuman dan ilmu kebumian. Hobiku berdiskusi dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian. Sahabat museum, akhir-akhir ini Cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara kita tercinta ini. Maka dari itu, untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, melalui surat edaran Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 936E garing 43 garing BGL garing 2020 tanggal 28 Maret 2020, Museum Geologi ditutup untuk sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan sahabat bisa memaklumi atas keadaan ini. Cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini tetap berlalu. Oh iya sahabat, walaupun Museum Geologi tutup, tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Banyak program yang disajikan seperti konten menarik di Instagram dan website Museum Geologi. Jubaidah, Jumat Berkah dapat hadiah, serta webinar geologi populer. Semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Cek, Bapak Ibu, saya mau cek sound dulu, apa suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Iya Pak, jelas. Alhamdulillah. Jelas dan bersih. Baik, baik, terima kasih. Selamat sore, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar bersih. Baik, terima kasih. 93 orang. Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam acara webinar di Museum Geologi. Yang kalau hari ini itu kita udah yang kedua kalinya. Yang pertama itu kemarin pada hari Sabtu tanggal 9 Mei. Kemudian kalau hari ini kita masih berbicara tentang sains. Kalau kita kemarin berbicara tentang bagaimana untuk pemantauan gunung api di kala bulan Ramadan dan juga di tengah COVID ini, nanti kita akan melihat sains dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana kita bisa mempopulerkan sains itu
kepada anak-anak, bagaimana kita bisa lebih membuat sains dicintai oleh anak-anak. Kemudian sebelum nanti kita mulai pemaparan dari narasumber kita, akan saya sampaikan beberapa hal yang mohon diikuti oleh Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, bahwa nanti selama narasumber menyampaikan materinya, dimohon untuk mematikan mikrofonnya agar tidak noise dan tidak mengganggu jalannya presentasi dari narasumber. Kemudian, baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa langsung tulis saja melalui kolom chat, nanti akan kami rangkum, dan atau mungkin nanti ketika dalam perjalanan narasumber juga bisa juga langsung menjawab dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Kemudian yang tidak kalah penting, nanti kami akan sediakan surprise. Kita ada beberapa souvenir. Kami ada 5 kaos sama 3 buah buku. Nanti akan kami berikan kepada para penanya yang terpilih. Nanti dari teman-teman panitia nanti akan memilih 8 orang yang berhak menerima souvenir dari Museum Geologi. Bapak Ibu sekalian, untuk sore hari ini nanti akan disampaikan mengenai bagaimana cara kita untuk mempopulerkan sains itu kepada anak-anak, lebih mendekatkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Hendra Gunawan PhD. Beliau ini ketua dari Perkumpulan Mitra Anak Bertanya dan juga saat ini mengajar di Institut Teknologi Bandung. Di rumah. Kemudian Mama dulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti juga setelah dari pemaparan dari narasumber dari Prof. Hendra, nanti akan juga disampaikan beberapa informasi tentang bagaimana program-program edukasi yang kita lakukan di Museum Geologi. Izin bertanya gimana teh? Tanpa Assalamualaikum, saya minta izin bertanya. Ini untuk menghemat waktu dan karena waktu juga semakin berjalan agar nanti tidak terlalu sore untuk mempersiapkan buka puasa kita, langsung saja waktu saya serahkan kepada Bapak narasumber Prof. Hendra. Prof. Hendra, mendengar, Prof? Ya, mendengar Mas Adit. Baik, waktu saya persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Mas Adit, Pak Ivan, kawan-kawan semua. Selamat sore, salam sehat selalu. Senang bisa berjumpa di Zoom ini dalam acara Museum berbagi atau mempopulerkan sains ya. Jadi saya ingin bercerita bagaimana Ya, lanjut Pak Hendra. Ya. Ya, terima kasih. Jadi saya akan bercerita tentang Perkumpulan Mitra Anak Bertanya dan apa yang telah kami lakukan dalam rangka mempopulerkan sains kepada anak-anak. Dengan fitur utama nanti yang saya ceritakan tentang website anakbertanya.com ya. Jadi awal mulanya itu tahun 2000 berapa itu orang banyak berbicara tentang tahun 2045 nanti Indonesia 100 tahun bisa jadi negara hebat begitu.
Dan kita memang memiliki generasi muda yang sangat banyak. Disebut sebagai generasi emas pada dekade ini ya. Jadi kita udah di 2020 sekarang. Istilahnya bonus demografi. Nah, tapi kenyataannya barangkali tidak seindah itu gitu. Jadi kenapa ya? Karena kita juga melihat banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan sebagaimana barangkali putra-putri ibu bapak yang beruntung di kota begitu ya. Tapi kalau kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya ke Jawa Barat Selatan aja, barangkali kita akan melihat pemandangan yang membuat kita merenung terkait masa depan bangsa ini. Jadi dari kegundahan itu, saya yang sebetulnya bergerak di perguruan tinggi tergugah untuk berbuat sesuatu buat anak-anak. Kenapa ya? Karena masa depan kita ya ada di tangan anak-anak ya. Ibu bapak setuju kan semua ya? Anak-anak pasti setuju juga. Nah, ini punten, mohon maaf, orang dewasa kebanyakan ya sudah terbentuk, jadi sulit untuk diubah lagi begitu. Nah, tapi buat anak-anak juga perlu ada sosok anutan yang bisa jadi ini contoh buat anak-anak. Biasanya kalau anak-anak ditanya kan ingin jadi apa? Jadi dokter, ingin jadi seperti siapa? Kalau zaman saya kecil atau anak saya masih kecil, ya Pak Habibie sering disebut begitu ya. Jadi sosok anutan yang seperti itu yang saya maksud. Nah, tapi kalau kita bertanya sekarang siapa sosok anutannya? Nah, mungkin coba aja ibu bapak yang punya anak umur 5-6 tahun atau agak besar ditanya siapa? Ya mungkin jawabannya ayah atau ibu begitu ya. Tapi yang dimaksud di sini sosok yang bisa kemudian membantu anak-anak bercita-cita. Blog anakbertanya.com dibuat itu tahun 2013 awalnya untuk anak-anak usia SD kelas 10 sampai 12 tahun. Jadi kelas berapa itu? 4 sampai 6 SD begitu ya. Yang kami percaya anak-anak umur segitu tuh keingintahuannya banyak sekali. Jadi mereka sering bertanya, karena itu kami membuat nama blognya juga Anak Bertanya begitu. Lalu di balik itu ada pakar yang nantinya akan menjawab. Jadi bukan saya sendiri yang menjawab, saya hanya bergerak sebagai koordinator di sini. Saya tidak mungkin menjawab semua pertanyaan anak-anak gitu ya. Nah, itu 20 Juli 2013, kemudian 24 Mei situsnya dibuat dan maaf tadi 24 Mei ya sebelumnya, lalu 20 Juli jadi anakbertanya.com. Nah, melalui jawaban dari para pakarnya itu ada 3 hal sebetulnya yang ingin dicapai. Yang pertama, anak-anak memang mendapat jawaban dari pertanyaannya itu. Jadi dapat pengetahuan. Tapi sebetulnya tidak berhenti di situ. Kami ingin anak-anak juga tahu bidang ilmu apa di balik pertanyaan tadi atau jawaban tadi. Lalu pekerjaan apa yang terkait juga dengan ilmu tersebut. Begitu. Dan siapa yang menjawab tadi itu juga penting. Kalau yang menjawab itu jawabannya itu diingat betul oleh anak dan anak tahu siapa yang menjawabnya, maka paling tidak anak udah punya satu nama seperti tadi Pak Habibie gitu ya. Kalau sekarang mungkin Pak Ivan gitu, kepala museum geologi gitu kan. Jadi anak-anak akan punya satu nama, dan kalau nama itu sangat membekas, SMP atau SMA mungkin sudah terpikir untuk bercita-cita menjadi geolog, atau kalau ininya karirnya menjadi kepala museum geologi begitu ya, nanti menggantikan Pak Ivan begitu.
Nah, jawaban disertai gambar dan tautan penjelasan lebih lanjut ke beberapa kata yang terkait. Jadi, selain itu juga tadi nama pakar. Nah, di balik Mitra Anak Bertanya ini ada beberapa komunitas, ada SOS Children's Villages Indonesia, mungkin ada dari SOS yang ikut acara hari ini. Kemudian juga ada dari Common Room dan lain-lain. Jadi pada awalnya pertanyaan itu kami kumpulkan dari anak-anak desa anak SOS ini, yang di Bandung, dari Bandung itu di Lembang, tapi SOS ini punya 9 lokasi di Indonesia. Nah, pertanyaannya kami kelompokkan dalam alam dan kehidupan. Ini seperti IPA lah kalau mata pelajaran bumi dan lingkungan, ilmu bumi kalau zaman saya dulu begitu ya, bumi dan antariksa barangkali. Kalau ini IPS barangkali, ilmu sosial dan ekonomi. Lalu ini pengetahuan umum. Tampilan blog kurang lebih seperti ini. Ibu Bapak juga bisa membukakan laman ini buat anaknya, dan anaknya kalau udah bisa baca umur kelas 4 sampai 6 tentu. Tapi nanti buat anak yang lebih kecil saya punya juga yang bisa dilihat atau didengar saja ya. Ini pertanyaan anak itu Ibu Bapak, teman-teman semua sangat bagus. Jadi sayang sekali kalau pertanyaan ini dilewatkan begitu saja. Kamu pertanyaannya bikin ibu pusing, ibu mau masak gitu ya. Tanya sama ayah lagi sibuk. Sama kakak aja, kakak lagi bikin PR, ya udah. Di sekolah nanya sama guru, itu nanti di SMP gitu ya. Pas di SMP, itu di SMA. Nah, pas di SMA itu kan udah di SMP, balik lagi gitu ya. Jadi anak pada akhirnya juga lupa barangkali. Dari pengalaman ada banyak pertanyaan yang kemudian setelah jadi jawabannya dibaca, dibukukan, ada orang dewasa juga berujar, wah itu pertanyaan saya waktu kecil. Jadi baru baca jawabannya tuh di blog ini gitu ya. Yang pertanyaannya udah hampir terlupakan barangkali, tapi setelah ada blog ini, wah itu pertanyaan saya juga waktu kecil gitu ya. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Ada yang tahu kan, Ibu Bapak? Mengapa asap bergerak ke atas begitu ya, dan seterusnya. Kalau pelangi pasti banyak juga yang tanya, bagaimana terjadinya pelangi dan seterusnya. Apakah UFO itu ada? Nah, ini Museum Geologi terkait erat di sini. Mengapa terjadi gempa? Bagaimana bisa terjadi banjir? Bagaimana gunung terbentuk? Mengapa bentuknya segitiga? Tampak depannya segitiga, barangkali maksudnya gitu ya. Kita harus paham juga bahasa anak-anak. Mengapa gunung meletus dan seterusnya. Nah, kalau sekarang barangkali juga COVID itu apa? Virus itu apa gitu ya, barangkali pertanyaan seperti itu juga banyak. Lalu ini yang IPS barangkali gitu ya, sejarah apa itu VOC dan seterusnya, dan karya-karya manusia atau pengetahuan umum, siapa Einstein itu, mengapa orang melukis, siapa penemu radio dan seterusnya, itu banyak juga ditanyakan. Jadi kami kelompokkan pertanyaan-pertanyaan anak ini dalam 4 kelompok. Tadi ada ilmu IPA alam semesta, kemudian bumi dan lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi atau kehidupan sehari-hari, serta ini tentang tokoh-tokoh dan kegiatan manusia secara umum. Nah, anakbertanya.com ini tentu bukan karya saya sendiri. Tadi saya sudah sebutkan ada SOS Children's Villages Indonesia, ada Common Room Networks Foundation, ada Langit Selatan, ada Serat Pena, dan sebetulnya saya belum berani nulis karena belum minta izin sama Pak Ivan. Sebetulnya Museum Geologi kalau bisa menjadi bukan barangkali lebih dari mitra pendukung, barangkali apa ya, mitra apa begitu.
karena kami juga sebetulnya sedang merancang suatu kegiatan bersama ya, tapi nanti saya cerita. Nah, kami punya tim pemburu pakar nih seperti wartawan kalau koran, tapi kalau kami di sini istilahnya pemburu pakar karena yang menjawab tadi kan pakar gitu ya. Intinya ini kerja banyak orang. Jadi moto kami bahwa ini it takes a village to raise a child gitu ya. Jadi perlu banyak orang untuk membesarkan seorang anak. Kita harus kompak. Ini teman-teman kami dari blog itu jawaban terkumpul lalu kami bukukan. Karena banyak yang mungkin tidak bisa mengakses internet. Jadi kami bukukan, buku ini kami cetak beberapa kali. Jadi pertama mencetak 500, dengan sebentar habis, cetak lagi 1000, disponsori, kami kirim. Kemudian ada sponsor kembali, kami cetak lagi 1000, masing-masing judul ya, 1000 itu disebarkan. Nah, dalam perjalanannya kemudian kami terpikir untuk yang anak yang usia lebih kecil itu, jadi untuk yang 6 sampai 8 tahun gitu. Ini kami membuat yang bergambar yang di sebelah kanan 2 itu. Dan ini buat teman-teman yang hadir, saya sudah membuatkan e-booknya ini gratis, ini hadiah Ramadan nih buat Ibu Bapak. Jadi ini bisa dibuka nanti linknya nanti ke Mas Adit ya. Tadi alamat tadi bisa diperoleh belakangan. Nah ini yang bergambar tadi 2, kemudian tahun 2018 kami juga membuat 4. Jadi kami sekarang lebih banyak membuat yang bergambar, jadi buat anak-anak yang lebih kecil, 6 sampai 9 tahun begitu. Ini 2 yang terakhir. Mungkin ada pengarangnya yang ikut acara di sini. Mbak Erin sudah hadir di sini. Ini Erin Cipta. Ya, di sini ada teman-teman, ada Kak Deta, ada tadi siapa lagi? 2 yang terakhir, ini judulnya sedikit berbeda, Monster Plastik, tapi intinya awalnya dari pertanyaan anak juga, mengapa plastik berbahaya begitu ya. Lalu ini yang tadi tentang pelangi. Nah, kemudian terpikir lagi kan, kalau anak yang belum bisa baca gimana? Nah, ya suara tentunya, atau video begitu ya, video plus suara. Jadi kami juga buat, oh ya bukan di slide ini, kami buat aktivitas, ini Festival Anak Bertanya yang sudah digelar setiap tahun, dan sebetulnya tahun ini rencananya di Museum Geologi ya, bulan Juli kalau sebetulnya tidak ada COVID, tapi karena ada COVID nanti kita harus rencanakan ulang. Ini yang poster sudah disebar, yang tentunya ini harus digeser atau diganti. Ya, saya belum ketemu Pak Ivan lagi juga ini karena COVID ini ya. Ini yang pasti tanggalnya tidak di sini. Nah, Ibu Bapak, kemudian kami karena sudah cukup lama berkumpul tanpa legalitas, ini juga kayak nggak maju-maju. Jadi pada tahun lalu tuh kami membuat akta notaris pada 11 Februari, didirikan Perkumpulan Mitra Anak Bertanya, dan dikukuhkan oleh Kemenkumham pada 14 Februari. Pembinanya ini mantan Direktur Sabuga, kemudian ini staf di staf ahli di sosial, atau saya namanya Jaringan Keamanan Sosial, lupa saya. Kok lagi presentasi gini, tadi tidak disiapkan catatannya. Dan sekretariat di Jalan Surjalaya.
Lalu ada beberapa koordinator, ada bidang pengembangan program, bidang penggalangan dana, bidang humas dan kemitraan, bidang kesejahteraan anggota. Ini Mas Nara hadir nggak ya? Pak Ivan udah ketemu. Nah, Ibu Bapak buat yang anak yang lebih kecil, ini ada seri podcast. Jadi anak bisa dengar aja ininya, ceritanya. Mengapa monyet berwarna coklat gitu. Jadi bisa didengar aja begitu. Yang ada sebetulnya tadi saya bagi ini yang di bawah ini mau jadi apa? Apakah UFO itu ada itu? Ini YouTube, ini buku yang sudah dibuat digital di video dengan ada naratornya. Naratornya antara lain Kak Deta yang hadir sekarang di sini. Ada Kak Vivi juga, apakah UFO itu ada. Jadi itu teman-teman sedikit cerita. Nah, saya mau menambah satu ini aja apa namanya inspirasi mudah-mudahan gitu ya buat para orang tua. Kalau anak-anak ditanya cita-citanya apa, mungkin banyak yang menjawab mau jadi dokter gitu ya. Nah, tentu ibu bapak tahu lah dokter itu kan macam-macam. Ada dokter umum, dokter gigi, dokter bedah. Coba tanya anaknya, dokternya dokter apa gitu ya. Nah, kalau anak gak bisa jawab lebih jauh, artinya tadi mungkin latah gitu, dokter. Kalau dia bisa jawab lebih jauh, mungkin dia udah baca. Baca anak bertanya.com barangkali gitu ya. Atau ikut dengar sama ayahnya nih, seperti pada acara ini. Nah, sekarang pada waktu wabah COVID ini, dokter, selain dokter, itu ada beberapa bidang kesehatan yang terkait. Ada kesehatan masyarakat. Lalu virus. Ini artinya apa? Virolog. Indonesia ini siapa virolog terkenal? Nggak ada yang bisa nyebut mungkin satu nama pun sekarang. Saya barangkali bisa karena kenal atau baca si Dorotun Naim gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya anak-anak juga kemungkinan nanti nggak tahu. Lalu ada epidemiologi. Itu ahlinya epidemiolog, itu yang nantinya memprediksi kapan epidemi ini berakhir. Itu banyak matematikanya, kebetulan bidang saya matematika gitu ya. Jadi epidemiolog dengan matematikawan biasanya bekerja sama untuk membuat prediksi-prediksi. Lalu ada satu lagi, vaksin kapan ya? Nah, itu ahlinya imunolog gitu ya. Nah, jadi selain menjawab pertanyaan, anak dapat jawabannya, tapi juga diharapkan tahu ilmunya dan tahu profesinya dan tahu orangnya gitu yang paling beken yang paling terkenal di situ. Kalau ibu orang tua, para orang tua nonton CNN, itu kalau di Amerika dalam seminggu pasti keluarlah itu ini ahli epidemiologi itu, Dr. Fauci gitu ya. Nah, kalau di kita yang tampil siapa gitu ya. Nah, memang belum saatnya. Ini putra-putri ibu bapak nanti ya 2045 yang akan tampil gitu, entah sebagai imunolog, geolog, astronom terkenal, matematikawan, fisikawan. Kenapa saya merindukan ini? Ya, sekarang terbuktikan COVID ini kita agak kelabak. Tapi bukan soal ini aja, sehari-hari juga layar TV kita didominasi oleh ya mohon maaf tayangan-tayangan yang mungkin menampilkan ya pejabat, ya artis begitu ya. Padahal ilmuwan itu akan berperan penting dalam keberlangsungan bangsa begitu ya. Bangsa mana yang tanpa ditopang ilmuwan ya tidak akan jadi bangsa yang besar.
Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang besar, di sana banyak ilmuwannya. Sebaliknya, kalau kita, sebuah negara tidak banyak memiliki ilmuwan, ya mungkin negaranya besar, penduduknya besar begitu. Penduduknya besar begitu aja, tapi teknologi dan kesejahteraan masyarakat itu ya apa namanya, sulit dikejar. Itu aja Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan anak-anaknya juga putra-putrinya bisa ini apa namanya, dibekali yang bermanfaat buat mereka. Ada pertanyaan ini ya. Mas Adit belum sempat baca. Ya. Ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan, banyak banget yang tanya. Aduh. Coba saya satu-satu ya Prof. Jadi yang pertama mungkin ini Prof. Dari Ibu Yunita Pratiwi nih Prof. Manfaat kita mengenalkan sains ke anak-anak itu seperti apa sih sebenarnya Prof? Oke, itu dulu ya. Ya. Ya, Mbak Yunita, Bu Yunita atau Teh, sekilas tadi saya sudah memberi hint atau petunjuk ya, manfaatnya supaya anak-anak bisa bercita-cita lebih tajam. Tentu saya tidak mengatakan semua harus jadi saintis atau ilmuwan. Tapi yang saya katakan di akhir tadi presentasi, bahwa bangsa ini membutuhkan cukup banyak ilmuwan. Dan bukan sekedar jumlahnya, tapi juga mutunya. Ilmuwan yang bagus, yang bermutu, yang hebat, begitu ya. Kita belum punya cukup ilmuwan yang hebat, yang terkemuka di dunia. 1, 2 ada. Ya, kalau kita search di internet, kita lacak, ada artikel 10 ilmuwan Indonesia, tapi itu ya pengakuan kita sendiri bahwa mereka hebat. Harus diaku oleh orang lain, bukan kita ya sendiri yang mengatakan kita punya ilmuwan hebat. Kalau kita sendiri yang bilang hebat, ya baru setengah hebat lah. Begitu. Jadi untuk ini pas banget wabah COVID ini. Adakah ilmuwan kita yang tampil seminggu sekali misalnya di TV? Ada teman saya kemarin matematikawan, karena saya provokasi juga untuk ini menulis artikel begitu ya. Nah itu diwawancara ini ya. Oleh berbagai media. Sebetulnya tadi saya lihat ada nama Mas Hadi Susanto juga. Ini Mas Hadi Susanto yang matematikawan yang sekarang jadi dosen di Uni Arab dan dosen di Inggris juga. Beliau matematikawan hebat itu. 1, 2 ada, tapi tadi untuk mendapat pengakuan dari pihak lain, bukan kita sendiri yang mengaku hebat, gitu ya. Nah, jadi manfaatnya anak-anak bisa bercita-cita yang tidak terbatas pada apa yang selama ini ya banyak dicita-citakan oleh anak-anak gitu ya. Selama ini ya anak-anak tentu udah bagus juga cita-citanya mau jadi dokter, jadi apa, tapi tadi dokter tuh dokter apa gitu ya. Jadi pertama itu. Kedua, kalau dia jadi dokter kebanyakan atau dokter yang hebat gitu loh. Nah, untuk jadi dokter hebat ya menguasai ilmunya, hanya menyembuhkan orang, tapi juga bisa menemukan vaksin misalnya, gitu ya, atau menemukan metode bedah yang baru begitu ya, atau apalagi gitu ya. Itu dokter seperti itu yang kita jarang punya gitu ya, nggak banyak. Mas Adit. Baik,
Prof, itu kan tadi manfaat tujuan udah banyak banget ya, Prof. Terus sekarang tipsnya apa nih, Prof? Bagaimana kita bisa mempopulerkan sains itu kepada anak-anak? Tips mudahnya seperti apa? Dan ketika kita berada di lingkungan terbatas, misalnya teman-teman yang mempunyai akses internet ataupun fasilitas lainnya yang kurang mendukung, itu bagaimana menyikapinya, Prof? Ini dari beberapa pertanyaan dari Bu Yunita juga, dari Ibu Cici, dari Pak Ahmad, Pak Bu Arti. Mungkin itu Pak, Prof? Ya, tentu tiap keluarga punya kelebihan, kekurangan, kendala maupun kesempatan ya. Jadi satu sisi barangkali ada yang kesempatannya sangat luas, jangan sia-siakan ya. Dunia maya itu jangannya untuk menonton drakor oleh orang tuanya atau berita-berita yang cuman muter-muter aja nggak jelas ujungnya, atau sinetron yang sebetulnya juga gitu-gitu aja juga gitu ya. Jangan dimonopoli lah itu ininya. Anak-anak dapat misalnya yang kesempatannya luas dulu ya. Anak-anak pegang HP, pegang gadget. Ya, apa yang dilihat anak-anak coba diarahkan. Saya tidak mengatakan bukalah anakbertanya.com, tapi banyak sekarang ada YouTube juga, YouTube for Kids gitu ya. Kalau anak-anak bisa berbahasa Inggris, ada Science for Kids, ada macam-macam, banyak sekali. Nah, sekarang kalau yang kesempatannya tidak semewah itu, tadi saya membagikan buku digital gratis ya. Ibu Bapak udah bisa ikut Zoom, berarti udah bisa ngakses, di print aja, kemudian jadi bahan bacaan buat link YouTube juga tadi bisa dilihat. Nah, tentu itu saja mungkin tidak cukup, tapi coba dulu gitu. Jadi anak-anak harus dilihat juga minatnya apa. Nanti ketika ternyata anaknya memang suka planet apa. Nah, kalau COVID sudah berlalu, ajaklah main ke Bosha gitu ya. Begitu. Kalau yang dekat Jakarta ke planetarium begitu. Kalau suka bumi, lingkungan, ya ke Museum Geologi gitu. Nanti Museum Geologi akan menayangkan, tadi di awal videonya udah ditayangkan ya. Jadi orang tua harus berkomunikasi dengan anak tidak hanya dalam keseharian, tapi di waktu senggang ajaklah anak. Nah, kamu kalau udah besar tidak hanya sekedar jadi apa ya, tapi kamu ingin membuat apa gitu ya. Jadi pertanyaannya jangan pakai kata cita-cita deh. Itu udah terlalu ini. Nanti jawabannya dokter lagi gitu ya. Tapi kalau kamu besar, kamu menyelesaikan pakai bahasa anak ya. Kamu itu sampah banyak, itu kamu bisa berbuat apa begitu ya untuk membuat Citarum jadi bersih misalnya ya. Jadi anak-anak juga di expose pada masalah-masalah lingkungan, pada masalah-masalah barangkali ekonomi, masalah-masalah yang sebetulnya nggak terlalu jauh lah. Kalau sungai kotor tuh anak-anak pasti bisa mengerti juga lah. Paling tidak melalui, wah itu ikan pasti mati ya gitu ya. Ikannya bisa hidup nggak gitu kalau sungainya kotor. Jadi banyak cara untuk ini anak menggali si anak sendiri minatnya apa. Nah, kalau minatnya ada tadi sumber bacaan, Ibu Bapak bisa cari di anakbertanya.com. Saya kira Ibu Bapak udah bisa ikut Zoom ini kan pasti udah punya akses untuk mencari bahan-bahan di internet, saya kira. Udah banyak yang bisa didapat. Itu Mas Adi. Baik, Prof. Ada lagi nih, Prof. Anak-anak itu kan
ada jenjang umur-umurnya nih, Prof. Nah, Ya. bagaimana kita kiat-kiatnya untuk mengajarkan sains ini menurut usianya? Karena kayaknya banyak papa mama muda ya, Prof, nanya untuk anak PAUD seperti apa sih, Prof, gitu, untuk mengenalkan sains ini. Kemudian satu lagi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, Prof, itu seperti apa? Iya, iya. Oke, yang pertama di sini saya lihat ada Kak Deta tadi. Kak Deta tuh psikolog loh. Jadi saya tidak ingin sok tahu ya. Namun saya sudah sedikit memberi clue tadi bahwa kami concern dengan itu. Pertama kami membidik anak kelas 4 sampai 6 lewat tulisan, lalu bertanya yang lebih kecil gimana? Kami buat buku bergambar. Yang lebih kecil lagi gimana? Kami buat video, audio, visual. Kalau berkebutuhan khusus gimana? Nah, yang kami sudah ini garap itu untuk yang tunanetra. Jadi yang bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Kami buat podcast gitu ya. Tentu untuk yang berkebutuhan khusus lainnya perlu upaya tersendiri, tapi kami belum semua. Nah, barangkali Kak Deta bisa cerita sedikit dari segi psikologi. Boleh Mas Adit? Ini Kak Deta dari Perkumpulan Mitra Anak bertanya juga. Selamat sore, halo, Mbak Deta. selamat sore. Halo, selamat sore. Kedengeran nggak ya suara saya? Sore, Mbak Deta. Dengar, Mbak. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Hendra dan Mas Adit. Pertama-tama saya sebetulnya bukan psikolog, profesi psikolog. Saya belajar psikologi. Mungkin kalau dari segi apa ya, anak-anak belajar sains itu kan sebetulnya gini, kalau belajar itu kan sebetulnya tujuannya bisa ada banyak yang dicapai gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut saya belajar sains itu ketika ngajak anak-anak itu ada banyak hal yang bisa disentuh gitu, termasuk misalnya ya tadi kalau misalnya tadi Pak Hendra cerita tentang kalau bikin untuk mengakomodasi misalnya teman-teman yang tunanetra tidak bisa membaca buku misalnya dengan podcast audio, tapi bisa juga misalnya sebetulnya dengan praktek sains itu menyentuh hal yang memang dibutuhkan gitu untuk pembelajarannya teman-teman, misalnya termasuk yang berkebutuhan khusus, misalnya ketika misalnya contohnya apa ya, menanam lah gitu. Nah ketika menanam misalnya mencampur tanah, kan anak-anak itu belajar juga, itu juga berlaku untuk anak yang kecil ya, untuk yang misalnya balita atau apa kan, misalnya pencampur tanah itu berarti belajar teksturnya sekam seperti apa, teksturnya tanah seperti apa gitu ya. Terus nanti memasukkan benih tanaman ke dalam tanah itu kan belajar motorik halus yang kecil-kecil gitu, bukan langsung diambil dimasukkan gitu kan, tapi contohnya seperti itu. Mungkin juga percobaan sains yang lain yang buat anak-anak itu jadi bisa belajar sensori, bisa belajar motorik dan sebagainya. Kalau menurut saya sih gitu. Mbak Deta nyambung dari itu mengenai eksperimen ya, ada yang bertanya juga, sebenarnya lebih efektif kita menggunakan klasikal pembelajaran secara seperti biasa kita di kelas atau lebih efektif kalau kita eksperimen, Mbak? Eksperimen sains ya. Sebetulnya gini Kak, saya nggak tahu nanti mungkin Pak Hendra bisa menambahkan atau membetulkan kalau saya salah. Kalau menurut saya sih kalau kita melakukan hal yang eksperimen itu kan tidak hanya unsur pembelajarannya yang masuk, tapi juga ada unsur fun-nya. Artinya ada pengalaman yang menyenangkan juga buat anak-anak dan mungkin itu akan lebih diingat. Kan kita tujuannya juga belajar itu supaya anak-anak bisa ingat terus gitu, bisa panjang mengingatnya. Kalau dengan eksperimen dan sebagainya tuh anak-anak memang mengalami terus jadi dia bisa dan ada fun-nya gitu. Ternyata kalau mencampur sesuatu misalnya saya balik lagi teman lagi ya, bunga telang dikasih jeruk nipis tuh kok warnanya tidak lagi ungu atau biru, tidak lagi biru tapi jadi ungu atau merah gitu. Itu kan wah, anak-anak tuh ada sesuatu yang mengejutkan, unsur mengejutkan yang menyenangkan gitu. Kayak begitulah contohnya gitu.
Jadi eksperimen rasanya seru. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau klasikal itu maksudnya apa? Kalau misalnya belajarnya hanya dari buku untuk beberapa sains, rasanya jadi tidak nyambung dengan kehidupannya ya gitu. Mungkin memang harus dibawa ke dunia nyata, artinya melihat bendanya atau mencoba sendiri sehingga ada pengalaman yang nempel itu, nyambung lagi sih ke situ. Jadi tidak hanya melihat gambarnya di buku. Oke, terima kasih Mbak Geta. Mungkin Pak Hendra mau menambahkan tadi? Ya, Mas. Jadi secara umum anak-anak terkait dengan pertanyaan tadi ya, dikaitkan dengan usia anak itu ada tahapan. Jadi di awal tuh anak-anak tentu harus tahu yang konkret seperti apa. Jadi tidak langsung pada konsep atau teori yang abstrak. Jadi pendekatan konkret artinya barangnya tahu gitu ya. Anak kalau memang tersedia ya artinya anak sendiri bisa melihat, menyentuh, mencium dan panca indera begitu ya. Jadi konkret gitu. Baru kemudian semakin besar kan anak bisa kemudian belajar melalui model gitu. Model itu kalau arsitektur itu maket gitu ya. Jadi prototype. Jadi model itu ya bisa diwujudkan juga dalam gambar gitu ya. Kalau anak nonton film kartun tuh anak tahu nggak itu tuh fiktif gitu ya. Nah, tapi kalau anak melihat foto rumah, anak tahu nggak bahwa foto rumah itu adalah gambar dari benda nyata yang kita sebut rumah gitu ya. Jadi anak pernah lihat rumah kan. Nah, kalau anak belum pernah lihat begitu ya, belum pernah lihat misalnya katakanlah roket gitu ya. Kalau kita kemudian perlihatkan gambar roket, tentunya dia akan bingung kan gitu ya. Paling kita bisa tetap ini tuh namanya roket loh nak gitu ya. Saya tuh selalu ngasih contoh bahasa Indonesia tuh sebetulnya juga nggak kalah abstrak loh daripada matematika. Kalau anak-anak baca kalimat puisi tentang pohon kelapa nyur melambai pohon kelapa. Tahu nggak anak-anak tuh pohon kelapa? Anak-anak sekarang tahu nggak pohon kelapa? Kalau saya waktu kecil sering saya main layangan saya nyangkut di pohon kelapa. Kalau sekarang anak-anak kota pernah lihat pohon kelapa nggak? Tapi kalau gambar kok bisa gambar pohon kelapa gitu ya. Nah, ya ini asumsinya kalau memang anak pernah lihat pohon kelapa, lalu anak lihat gambar pohon kelapa, anak tahu bahwa itu adalah representasi atau model dari pohon kelapa. Jadi dari konkret ke model, lalu akhirnya kan abstrak. Kalau abstrak tuh ya kalau kita nulis POHON lalu spasi KELAPA pohon kelapa, itu kan abstrak, nggak ada gambar. Tapi ketika itu dibunyikan pohon kelapa, langsung terbayang gambarnya, langsung terbayang pohonnya begitu ya. Nah, tahapan itu saya kira perlu. Jadi kalau anak tiba-tiba mules bertemu matematika, jangan-jangan memang ada tahapan yang dilewati gitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga anak enggan ya ini yang kemudian harus ini oleh orang tuanya diselesaikan gitu ya. Keengganan itu sumbernya apa sih tadi gitu ya. Jadi mungkin di sekolah tidak mendapatkan, mungkin diberikan tadi model-model itu, tapi yang konkretnya sendiri terlewat barangkali. Mungkin ibu bapak juga lupa gitu kan, pohon kelapa udah nggak ada, ya sekali-kali ajaklah ke pinggir kota gitu ya untuk melihat pohon kelapa gitu ya, atau pohon lain yang barangkali ada di buku pelajaran tapi ya itu anak sendiri nggak pernah lihat gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti fisika atau sains yang lebih rumit, betul anak-anak bisa hilang. Jadi tugas kita menumbuhkan motivasi. Nah, motivasi ini lewat
macam-macam. Sebetulnya Kak Deta ini pendongeng juga, jadi bisa lewat dongeng. Ada Kak Galuh saya lihat tadi itu bisa lewat barangkali seni apa tari apa begitu ya, wujud yang lain supaya anak tuh ini apa termotivasi, munculkan pertanyaan, bukan munculkan, satu indikasi bahwa anak tertarik adalah munculnya pertanyaan dari anak. Bu, Bunda, Ayah, itu apa sih? Nah, kalau udah itu apa sih? Sambar itu, jangan, Ibu lagi sibuk. Gitu ya. Jadi, kalaupun memang lagi sibuk, tunggu sebentar ya, Nak. Ibu akan jawab itu gitu nanti gitu ya. Jadi ketika muncul pertanyaan, kalau pertanyaan itu sering tidak dijawab, ya akhirnya memang anak malas. Kemudian main, ya udah pertanyaan tadi lupa gitu. Memang kemudian pertanyaan itu juga kalau nggak dijawab buat anak-anak barangkali nggak apa-apa juga. Tapi kan intinya masalah yang mau sekarang kita bahas tuh apa yang saya tadi usulkan. Bangsa kita ke depan ini butuh ilmuwan. Bukan sekedar 1-2. Dari segi bidangnya aja itu udah ratusan. Kalau masing-masing kita butuh 10 orang, itu udah ribuan, puluhan ribu. Siapa yang akan mengisi posisi ini begitu? Kan begitu. Siapa yang akan mengisi posisi ini? Ya tentu akan ada yang tetap ya, akan ada yang jadi dokter gitu. Tapi coba sebut dokter hebat di Indonesia siapa? Ya, bukan yang rambutnya gondrong yang viral di Twitter gitu kan. Artinya kehebatannya bukan dalam arti keterkenalan begitu aja, tapi maksud saya hebat dalam bidang ilmunya gitu. Kenapa ini perlu? Ya karena salah kadang-kadang datang tidak terduga seperti COVID ini. Ketika ada masalah besar seperti ini, siapa nih yang di depan? Ya kan? Itu contoh aja. Tentu COVID tidak ada tiap tahun, tapi masalah kesehatan, masalah keamanan, masalah iklim, masalah lingkungan gitu ya, itu semua sebetulnya akan merupakan masalah besar di masa yang akan datang ketika anak-anak kita nanti besar. Bumi kita ini akan makin sesak. Ya, Pak Ivan pasti tahu geologi. Bumi kita tuh bisa ini nyaman kalau gimana sih begitu ya. Nggak akan makin nyaman. Kecuali sekarang memang ketika COVID ini datang, tiba-tiba foto satelit tentang bumi kita tuh jadi bagus gitu ya. Karena apa? Karena banyak yang diam di rumah kan ya. Begitu. Tapi begitu COVID berlalu, bumi balik lagi menghadapi masalah lingkungan, masalah iklim ya, dan seterusnya. Belum lagi Indonesia ini ring of fire. Nah, anak-anak juga harus tahu kan. Ibu bapak juga tentunya harus bisa bercerita apa itu ring of fire gitu ya. Kenapa ada gempa dari waktu ke waktu, ya. Nah, tsunami gitu ya. Ini akan bukan seperti COVID, ini lebih sering gitu. Sekarang aja kalah sama COVID. Gempa tuh hampir tiap tahun berapa kali yang besar gitu. Kemarin di Maluku ya ada gempa. Gitu. Mungkin kita ini tidak perhatian karena lagi ada COVID. Kebayang kemarin waktu COVID merebak di Eropa itu ada negara yang juga kena gempa. Waduh, itu mah kasihan banget gitu ya. Gitu Mas Adit. Baik, Prof. Ulasan dari Pak Hendra tadi sekaligus menjawab nih pertanyaan dari Pak Riyadi Restu itu. Bagaimana cara mengetahui minat? Tadi tinggal tunjuk anaknya bertanya gitu. Kalau udah tanya hajar gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ini juga ditanyakan oleh Ibu Cici nih, Prof. Gimana kalau anak-anaknya itu pendiam, susah bertanya? Nah, itu kiat-kiatnya seperti apa, Prof? Ini masuk ke ranah psikologi lagi, Bu. Kak Deta udah senyum. Tapi mitra anak bertanya ini sudah mencoba membuat beberapa media ya di
Jadi tadi buku bergambar, lalu ada audio visual di YouTube, lalu ada podcast. Podcast itu bisa didengar dari HP-nya tanpa melihat gambar gitu ya. Jadi buat yang tunanetra juga bisa gitu ya. Nah, kalau di mobil podcast bisa didengar tanpa terganggu oleh gambar ya. Jadi kalau ada video layar di mobil tuh kan bahaya sebetulnya. Tapi kalau hanya suara barangkali nggak apa-apa. Atau anak-anak kan duduk di belakang gitu pakai mikrofon gitu, pakai earphone seperti Pak Seksi Edukasi dan Informasi ini pakai earphone gitu ya, mendengar. Jadi sesekali anak-anak diberi berbagai moda gitu ya. Jadi anak tuh punya kecenderungan, Mas Adit dan Ibu Bapak semua. Kalau kita kasih bacaan nggak suka, mungkin dia kecenderungannya bukan ke verbal, tapi ke visual. Kalau verbal enggak, visual enggak juga, mungkin ke motorik tadi kata Kak Deta gitu ya. Tapi bukan berarti nanti verbal dan visual tidak digarap, tapi lewat pintunya itu barangkali lewat motorik. Ketika dia sudah mulai asik belajar menanam, mulai dia ingin tahu tanaman itu bisa tumbuh tuh kenapa gitu ya. Gitu. Mulai ibunya kasih bacaan yang pas gitu tentang biologi gitu ya. Biologi tumbuhan, bagaimana tumbuhan bertumbuh begitu dari biji dan seterusnya. Jadi pintu masuknya ini Ibu Bapak harus tahu itu kalau psikologi ada teori belajar, ada gaya belajar. Gaya belajar tuh bisa kinestetik, bisa visual, verbal, bisa yang lainnya. Saya ahli ini sebetulnya. Begitu Mas. Ya. Baik, Prof. Menarik sekali ulasannya. Kemudian ini ada lagi nih, Prof. Kadang kita itu sebagai orang dewasa kalau kita mengajarkan sesuatu ke anak-anak atau mungkin anak-anak bertanya ke kita gitu. Kadang pertanyaannya itu di luar pemikiran kita dan kita susah menjawab dari pertanyaan anak-anak. Nah itu tipsnya seperti apa, Prof? Ya kalau itu jelas. Bawa ke anakbertanya.com. Jadi anakbertanya.com ini menerima pertanyaan anak-anak. Lewat situsnya itu anak-anak bisa menulis. Cuman saya mohon maaf nih kepada Ibu Bapak semua. Situs ini bukan mati, tapi berkurang frekuensi penayangan jawabannya. Jadi untuk menghubungi pakar, pemburu pakar itu sekarang ya lewat media juga. Ya kalau lewat media tentu menunggu pasif dijawab begitu ya. Jadi sekali kita ajukan, belum datang jawabannya, seminggu kemudian kita tanyakan lagi, tapi kalau nggak datang lagi, mengejarnya itu harus di satu sisi barangkali telaten, sisi lain ya kita harus tahu juga ternyata di era WFH atau LFH ini kita lebih sibuk ya ternyata. Betul. Saya hari ini juga daring nih 3 sesi berturut-turut. Begitu. Jadi intinya arahkan ke orang yang tepat. Ya, nah sekarang udah berkenalan, ada Kak Deta, ada Kak Galuh, ada siapa lagi tadi, Pak Hadi Susanto yang saya sebut tadi itu benar, itu matematikawan. Asal Lumajang atau mana Pak Hadi? Nah, itu coba dipanggil aja sama Mas Adit. Beliau sekarang mengajar jadi dosen di UAE, United Arab Emirates, Uni Emirat Arab. Sebelumnya masih juga memegang posisi sebagai profesor di Inggris ya. Orang Indonesia bisa hebat, bisa. Cuman ya jumlahnya kurang banyak. Betul nggak Mas Hadi? Coba. Kurang banyak gitu kan. Untuk negara sebesar Indonesia kita jauh
kalah banyak ilmuwannya daripada negara India, apalagi dibandingkan negara Cina. Kalah banyak jumlah ilmuwannya. Kalaupun nanti kita bisa mengejar angkanya, mutunya yang harus juga dikejar. Mas Hadi, masuk dong. Selamat sore, Pak Hadi. Selamat sore, Mas. Enggak, Pak. Mungkin ada sesuatu yang bisa Mas Hadi, di-sharing, ya, Pak. beri motivasi buat para orang tua supaya anak-anak hebat. Aduh, saya di sini posisinya sebagai pelajar ini mendengarkan sharing dari guru saya. Jadi yang beliau sampaikan sudah mewakili apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Indra. Mohon maaf saya memberikan. Iya. Beliau ini rendah hati Mas Adit. Iya. Beliau juga mempopulerkan matematika, ada bukunya Tuhan itu matematikawan atau apa Mas Adi judulnya? Tuhan pasti ahli matematika. Tuhan pasti ahli matematika. Jadi mempopulerkan matematika juga lewat buku. Itu bisa dicari di mana Mas Adi? Yang ilegalnya sudah ada di internet, Pak. Ada. Iya. Nanti bisa di-search lah. Tuhan itu ahli matematika atau pasti ahli matematika. Ya kalau di Mas Adit, ya. Kalau di tingkat dunia, popular science populer itu jadi profesi juga, gitu ya. Banyak penulis buku sains populer, seperti buku tadi Tuhan pasti ahli matematika itu termasuk genre sains populer. Nah, kalau di dunia global itu penulis seperti Stephen Hawking, Brian Clegg, siapa lagi Simon Singh, itu banyak. Kalau kita ke toko buku, kalau di Indonesia ya toko buku yang di airport itu ya, yang sekarang susah barangkali kita ke sana. Toko buku apa tuh? Saya nggak boleh nyebut juga. Tapi buku-buku import itu ada seksi khusus sains populer, banyak banget. Nah, buku bahasa Indonesia, buku sains populer berbahasa Indonesia itu boleh dibilang hampir nol. Paling salah satunya tadi Tuhan itu matematik gitu ya. Geologi ada saya kira Pak Ivan. Kemarin saya bertamu ke Pak siapa kok lupa kalau mendadak. Pak siapa? Pak. Senior. Iya. Mungkin yang ketua yang Museum Geologi sebelumnya, kepala Museum Geologi. Pak Oman. Ya Pak Oman. Aduh. Ya, Pak Oman. Hadir. Pak Oman hadir di sini, Pak. Ya, Pak Oman bisa bercerita buku geologi populer Pak Oman. Pak Oman sehat, Pak Oman. Mangga, Pak Oman. Alhamdulillah. Punten tapi hilap namina. Iya, itu mungkin dulu kita rintisan Geomed sebetulnya ya, majalah geologi populer. Situsnya jejaknya masih ada, sebenarnya bisa di-download. Terus ya berkembang ke buku-buku, tapi belum digarap dengan sangat serius ya sebetulnya ya, karena walaupun populer kan aspek sainsnya harus tetap ada ya Pak ya. Iya. Yeah. Ya harus tetap nampak. Ya ini memang mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Hendra jadi motivasi untuk teman-teman semua untuk ya menggarap juga yang populer gitu supaya lebih banyak diketahui oleh masyarakat, dipahami gitu ya. Ya. Ya sekarang saya ini menulis Pak Tamrin, pemburu fosil dari Jogja, cerita biografi seorang pemburu fosil amatir, tapi di bab pendahuluannya, di bab satunya ada tentang geologi kawasan Cirebon gitu ya, dan bahkan ada hipotesis tentang evolusi Gunung Ciremai. Ya, ada kemungkinan Pak Ciremainya bisa dilacak sampai ke tersier ya, Miosen karena ya, kami sebut sebagai Gunung Dharma dan juga Gunung Koromong. Nantinya dengan sumber batu vulkanik di formasi Jatibarang. Ini rada sains sedikit ya. Tapi kami sampaikan secara populer. Ya.
Pak Oman. Pak Oman, Ya. mohon maaf. Putus-putus Pak Oman. Di saya Ya. oke. Ya. Oke. Saya dengar. Oke. Yang Mungkin kedua Pak yang Oman. sedang kami tulis, ya nanti next ya. Iya, baik. Makasih Pak Oman udah join. Yuk. Dan mungkin saya menginformasikan juga ke Bapak Ibu peserta. Nanti kita akan ada webinar juga yang akan diisi oleh Pak Oman yang akan membahas mengenai geowisata di dataran tinggi Bandung. Ditunggu saja informasinya nanti di sosial media Museum Geologi. Ada bonusnya Pak Adik, bonusnya tafsiran lain cerita Sangkuriang nanti di situ. Siap, baik. Nanti Bapak Ibu bisa join sama Pak Oman. Mas Adit, saya mau nambah. Baik, mangga Pak Hendra. Ya. Pak Hendra. Karena Pak Oman menjawab tentang buku geologi populer, tapi kalau Ibu Bapak juga dengar, wah itu kalau anak-anak mungkin berat. Iya, tapi jangan lupa Ibu Bapaknya juga perlu baca. Jadi Ibu Bapaknya, di sini ada orang tua, ada guru, itu ada juga bahan bacaan yang kemudian nanti bisa diceritakan ulang kepada anak-anak untuk menumbuhkan minat anak-anak. Jadi ada yang levelnya memang untuk orang dewasa, tapi populer. Jadi buku-buku sains populer yang levelnya orang dewasa, buku tentang alam semesta karangan Stephen Hawking ya berat lah buat anak-anak gitu. Tapi saya punya gitu, suka gitu. Nah, kadang-kadang di rumah tuh buku-buku seperti itu tergeletak, anak-anak juga ngelirik tuh kan. Mungkin nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Tapi anak-anak tuh kadang-kadang lihat-lihat. Nah, dari situ secara tidak sadar, ya ini psikologi juga nih. Masuk ke alam bawah sadar anak-anak, nama-nama Stephen Hawking, apa, secara itu. Sekelebat-sekelebat tuh jangan salah loh. Manusia itu indranya tuh ada 5 dan ada yang ke-6 atau ke-7. Itu memori tuh nyimpan banyak gitu ya. Jadi ketika anak besar tuh ketika mendengar lagi nama Stephen Hawking atau apa tuh dia bisa teringat, oh di rumah ada buku itu punya ayah. Lalu dia buka, masuklah gitu ya. Kadang-kadang seperti itu tidak sengaja. Jadi ibu bapak, para orang tua guru juga tentunya harus selangkah dua langkah di depan anak-anaknya membaca. Ini bukan berarti ibu bapak harus jadi saintis loh ya, bukan. Itu kan sudah dibuat jadi bahasa populer. Artinya apa yang sudah jadi pengetahuan para saintis itu sebetulnya sedang diupayakan menjadi pengetahuan umum. Kalau ibu bapak juga punya berlangganan TV berbayar, bisa nonton Net Geography, National Geography gitu kan, banyak tayangan yang bagus di situ. Ya. Nah, kalau di Indonesia saya kira Trans 7 kadang-kadang punya tayangan apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu orang tua juga perlu menambah wawasan. Gitu ya Mas Adit. Baik Pak. Menarik sekali bahasan kita dan mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, dan mohon maaf untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab, belum bisa saya rekam semuanya, banyak banget yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir Prof, di mana untuk kontribusi di anak bertanya tadi? Karena tadi Prof untuk datang ke anak bertanya, ini ada pertanyaan juga, cara kontribusinya seperti apa sih kalau untuk gabung di anak bertanya? Ya, siapa dulu nih? Saya harus catat namanya nih. Ini ada dari Mbak Intan Galiesta nih, Prof. Intan. Ya. Nanti di ini ya sama Mas Adit nama dan baik, siap. Nomor. Ya, anakbertanya.com dan juga perkumpulan mitra anak bertanya ini komunitas terbuka. Jadi kalau ingin ikut menjawab pertanyaan anak-anak, pertama mampir dulu ke situsnya anakbertanya.com, lalu lihat
arsip pertanyaan, banyak banget yang belum terjawab di situ. Lalu buka halaman pakar menjawab, di situ akan ditayangkan 50 pertanyaan terbaru itu dari anak-anak. Nah, kalau ada pertanyaan yang, wah ini saya bisa jawab nih sesuai bidang. Jadi pertama syaratnya harus sesuai bidang, bukan karena juga pernah baca gitu ya. Kenapa sesuai bidang? Karena saya ingin bukan hanya jawaban aja yang ditayangkan, tapi nanti siapa yang menjawabnya itu ditampilkan dalam arti nama dan pekerjaannya. Jadi nanti anak bisa, oh Kak Intan profesinya apa, kerja di mana gitu ya. Jadi itu bagian dari misi anakbertanya.com. Jadi bisa langsung menuliskan jawaban mengikuti contoh jawaban yang sudah tayang, boleh berbeda sedikit gayanya, tentu tiap orang bisa punya gaya sendiri. Nah, yang kedua, perkumpulan mitra anak bertanya ini juga perkumpulan terbuka, artinya setiap orang yang ingin bergabung bisa menjadi anggota. Tentu ada persyaratan menjadi anggota perkumpulan mitra anak bertanya yang harus dipenuhi. Saat ini anggotanya baru 20 orang. Saya sudah membuat kartu anggota, tapi belum saya kirim ini karena bukan hanya karena COVID sih, tapi ada 20 orang. Ini hanya ngirim kartu seperti kartu ATM ya, e-tol, kartu e-money. Rasanya dikirim pakai JNE bisa sih, tapi sebenarnya ingin dibagikan langsung gitu. Jadi nunggu waktu untuk ketemu. Jadi perkumpulan mitra anak bertanya menerima, bisa dilihat juga di blog anakbertanya.com. Teman-teman semua. Jadi kenapa saya yang dosen perguruan tinggi kok repot-repot gitu untuk membuat anakbertanya.com ya. Ini karena saya berharap anak-anak tuh bisa tadi bercita-cita lebih tajam ya dan meraihnya kelak ketika mereka besar. Nah, kalau anak-anak sudah punya cita-cita yang tajam, tentunya anak-anak tidak akan merusak dirinya sendiri, begitu ya. Tidak ingin menggagalkan jalannya menuju cita-cita itu. Harapannya itu sih, supaya pada gilirannya nanti ketika memang bangsa ini membutuhkan, pasti dibutuhkan gitu pada waktunya ya. Jadi kalau sekarang masih kecil, tapi pada suatu saat ya generasi yang anak-anak sekarang ini yang akan memimpin bangsa ini. Itulah pada saat itulah gitu kebisaan anak-anak kita yang dipupuk sejak kecil ini akan bermakna begitu. Ya, baik Prof. Hendra, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Jangan pamit dulu, nanti kita pilih siapa pemenang yang bisa dapatkan hadiah. Oh iya, the door prize. Ya. Namun sebelumnya akan disampaikan, tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Reni, apa sih program-program edukasi di Museum Geologi itu, khususnya untuk anak-anak, akan disampaikan oleh Pak Ivan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak semua, Prof. Hendra yang saya hormati. Selamat sore, Prof. Lama kita tidak ketemu lagi. Biasanya kita kongko-kongko di museum ya, di halaman museum. Kangen. Iya, jadi memang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tema kita sekarang ini memang cukup
menarik ya, karena Museum Geologi pun juga lebih berpikir ke arah bagaimana sih museum itu dipandang bukan sebagai tempat untuk menyimpan barang yang tidak berguna atau barang yang sudah tua. Tapi Museum Geologi itu adalah sebagai pusatnya atau informasi ilmu pengetahuan yang menarik bagi seluruh masyarakat. Nah, ini makanya saya intens sekali dengan Pak Hendra, Prof. Hendra, untuk bagaimana sih kita mulai menurunkan levelnya. Karena mohon izin ibu-ibu dan bapak-bapak semua bahwa kita semua ketahui bahwa Museum Geologi itu melayani dari mulai anak TK, coba bayangkan ya, dari mulai anak TK sampai profesor. Dengan 418.722 jumlah koleksi yang dimilikinya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan yang cukup berat. Cukup berat. Pak Asep, tolong papalannya bisa ditampilkan, Pak Asep. Sebelum Pak Asep menampilkan papalannya, saya menyapa dulu ada Pak Kepala Museum, Pak Iwan. Pak Iwan, selamat datang. Mohon izin saya memaparkan program edukasi yang ada di Museum Geologi. Pak Oman juga, mantan Kepala Museum. Nah, jadi ini. Tadi sempat ada pertanyaan yang dibuat Pak dari Bu Ratna bahwa apa sih program edukasi yang ada di Museum Geologi. Jadi kalau boleh kami membagi dua, bahwa program di edukasi di Museum Geologi itu ada yang direct, ada yang secara langsung, ataupun maupun yang indirect, yaitu kita lihat di sosial media, ada Instagram, Facebook, YouTube. Seperti yang tadi Bapak dan Ibu sekalian pernah lihat di awal kegiatan kita, itu ada film kartun, dan itu asli dari produk kami. Itu film kartun itu untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait pada saat COVID ini bahwa kita tidak berhenti, museum tidak berhenti. Museum masih melakukan edukasi. Nah, tadi edukasi yang apa saja pada saat wabah ini terjadi, itu ada yang pertama ada Jubaidah. Apa itu Jubaidah? Jumat Berkah dapat hadiah. Nah, bagaimana itu Jumat Berkah dapat hadiah? Itu adalah berupa kuis-kuis. Nah, mungkin sama halnya ketika kita pada saat work from home, itu banyak yang tangkap ayam, tangkap sapi, atau game-game apa dari satu, setelah kita aplikasikan ke dalam sebuah bagaimana kita mengedukasi ke geologi ya. Misalnya untuk melihat berapa jumlah fosil yang ada di dalam gambar ini. Nah, itu kita terbitkan setiap hari Jumat. Lalu setiap hari Rabu juga kita akan bedah setiap koleksi yang ada di museum itu secara satu persatu setelah menyeluruh. Lalu yang direct, nah ini yang direct ya, kita akan lakukan yang namanya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini juga tidak terkait langsung kepada daerah-daerah. Karena Museum Geologi itu di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, sehingga skala pelayanan kami itu nasional, Pak. Jadi kebayang, Pak, kalau kita lihat dari jumlah pengunjung itu, paling jauh itu pengunjung itu dari Medan, Pak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua dan di Maluku? Nah, kita sudah sejak dulu intens melakukan sosialisasi. Dan hasilnya sudah terasa, kita ini mungkin museum yang cukup padat, Pak, sebelum pandemik ini, mencapai 2.000 sampai 4.000 rata-rata per hari jumlah kunjungannya, Pak. Sehingga mungkin kita museum pertama pada saat ada wabah ini duluan untuk close, karena kami khawatir dengan jumlah sekian, dengan hanya luas museum yang tidak begitu luas juga, itu bisa menjadi masalah. Lalu ada Yayasan Geologi Populer. Nah, ini Yayasan Geologi Populer ini biasanya kita kerjasama dengan komunitas. Yang selama masa pandemik ini kami gantikan menjadi webinar. Nah, jadi buat Ibu dan Bapak semua, tidak hanya kita bicara geologi, karena misi kami adalah bagaimana merubah stigma masyarakat terhadap museum. Makanya saya tadi dengan Pak Prof itu sering ngopi-ngopi, Pak, di depan halaman museum itu. Ada namanya kafe edukasi di situ. Nah, di sana orang bebas mau bicara apapun, mau bertanya apapun, mau membahas apapun, itu ada di kafe edukasi. Lalu seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada Night at the Museum.
Nah, Night at the Museum ini juga menjadi program unggulan kita ya. Dengan jumlah kunjungan bisa mencapai pernah sampai 7.000 orang. Jadi Night at the Museum itu bagaimana kita belajar sambil bersenang-senang. Ada satu pesan di dalam Night at the Museum itu adalah museum bukan tempat yang menyeramkan. Banyak orang berpikir museum itu ya tanda petik tempat untuk uji nyali dan segala macam. Kita buktikan di dalam acara museum ternyata museum itu tempat menyenangkan. Kita pasang lampu-lampu, kita pasang kuliner ada di situ, kita bersosialisasi di situ, ada live musik di sana, kita kongkong di sana, berdiskusi di sana, dan ini juga sejarah mungkin dengan. Dan jangan lupa bahwa anak-anak kecil pun juga banyak. Kita juga banyak kegiatan-kegiatan untuk anak kecil. Lalu ada praktek kerja industri, ini merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab. Kita mendidik para siswa, para siswi, gitu. Jadi memang banyak sekali edukasi di museum. Lalu pemanduan. Nah ini pemanduan ini, baik itu rombongan, baik itu personal, itu masuk ke dalam museum bisa meminta untuk melakukan pemanduan oleh para pemandu di kita. Nah lalu kerjasama dengan komunitas. Next Pak Asep, mohon izin. Ini salah satu contoh Pak. Tadi juga Prof, maaf, bukan dalam arti tidak mau kalah ya Prof. Kami pun juga ini sudah mulai merambah ke kids ya. Jadi kami ada 4 buku sebenarnya. Ada 3 buku, mohon izin. Ada 3 buku. Buku kids, ada buku junior, ada buku high. Nah, kids ini rata-rata kita buat untuk anak TK sampai kelasnya kira-kira kelas 3, kelas 4 SD, lalu juga untuk yang disabel. Nah, bagaimana materinya? Kita membuat sebuah karakter. Karakter kita apa? Namanya si Cecep. Nah, makanya tadi kalau yang sudah melihat video di awal, itu ada perkenalkan nama saya Cecep. Jadi Cecep itu identik sebagai seorang edukator di Museum Geologi. Nah, Cecep itu adalah cepat, cermat, dan produktif. Nah, kenapa Cecep? Ya karena kita ada di Bandung. Namanya orang Bandung kan identik. Ada mungkin saya nggak tahu ya apakah di Sumatera ada yang namanya Cecep. Saya rasa enggak ya. Lalu bagaimana kita menciptakan presentasi gambar untuk anak kids? Itu dalam science itu adalah katakan 70%. Kita menghindari ada namanya teks. Itu bisa kita lihat di sebelah kanan. Kita banyak menginterpretasikan. Contoh yang kanan bawah itu adalah museum itu fungsinya apa sih? Sebagai pengumpul, sebagai edukator, sebagai konservator. Nah, itu ada di sebelah kanan. Nah, ini insya Allah akan kita launching dan kita lakukan sebagai buku panduan pada saat melakukan sosialisasi. Jadi nanti kawan-kawan semua yang ingin berpartisipasi di kami ada sebuah komunitas namanya Sahabat Museum Geologi yang ingin berpartisipasi silakan nanti bisa bawa bukunya, bawa komunikasi di sosialisasi di SD mana ini panduannya sudah ada. Termasuk ada bahan paparannya pun juga lebih interaktif. Next Pak Asep, mohon izin. Ini ke depan rencana kita. Kita ini cita-citanya ingin ke bulan, walaupun nanti jadinya ke bulan Gemini juga nggak apa-apa ya Pak Prof ya. Jadi ini cita-cita kita ingin membuat satu pelayanan publik museum geologi melalui teknik informasi komunikasi. Jadi museum geologi di dalam genggaman. Nah, saya ingin lebih menyoroti ke bagian edukasinya. Edukasi ini merupakan edukasi dan informasinya. Ada informal, ada prakerin, ada virtual museum. Ini kita sedang bangun, Pak. Virtual museum itu. Virtual museum ini menjadi sebuah jembatan bagaimana anak-anak kita itu menyukai sains. Atau intinya lebih menjurus kepada menyukai ilmu ke dunia. Nah, kenapa? Dalam virtual museum kami sedang bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian, Pusdatin, itu membuat games di Museum Geologi. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita ini perang Pak, Ibu semua. Kita ini perang terhadap media, apalagi di YouTube. Coba bayangkan, saya sempat berbincang-bincang ya dengan istri saya, dengan anak saya mengatakan, anak saya mau jadi apa kamu? Seperti yang tadi Prof sampaikan. Anak saya selalu bilang, bicara ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi penari. Lalu saya lihat,
Apa sih sebenarnya yang dia tonton? Apa sih yang anak saya lihat? Dia itu ternyata kalau kita lihat konten di dalam internet itu bisa dikatakan 70% itu bicaranya adalah art. Jarang sekali konten science. Jarang. Kontennya adalah art. Bagaimana dia dance, bagaimana dia menggambar dengan baik, bagaimana dia melukis, bagaimana seni yang pasir dan segala macam. Akhirnya itu bisa membentuk. Nah, kita dari Museum Geologi ingin membuat bukan tandingan ya. Lebih kepada penyeimbang. Penyeimbang bahwa belajar sains di Museum Geologi itu menyenangkan. Ada gamesnya. Lalu juga kita ada jurnal, ada buletin, ada pelayanan publik. Nah, ini adalah cita-cita kami untuk menjelaskan. Nah, tadi sangat menarik yang disampaikan Pak Prof mengenai eksperimen ya. Kita pun juga banyak Prof membuat sebuah eksperimen ketika melakukan sosialisasi. Contohnya ketika kita membuat menjelaskan bagaimana ada gempa bumi, bagaimana adanya pergerakan lempeng, kenapa bumi itu bergerak, gitu. Nah, kenapa juga gunung itu meletus, kenapa ada lahar. Nah, kami melakukan simulasi-simulasi sederhana. Misalnya dengan membawa 2 kompor di dalam akuarium, lalu 2 kompor itu dinyalakan bersama-sama, itu akan terjadi arus induksi. Di atas airnya dikasih papan, itu akan bergerak sendiri papan itu. Nah, kita mengumpamakan bumi itu seperti itu. Dan itu adalah menyenangkan. Dan silakan siswa itu dalam sosialisasi melaksanakannya sendiri. Melaksanakan sendiri. Nah, ini juga yang sedang kami rancang. Nah, ini adalah cita-cita kami. Mohon doanya dari Ibu dan Bapak semua agar roadmap ini, cita-cita kami Museum Geologi di dalam genggaman itu bisa cepat terrealisasi. Mungkin itu Pak Adit, Mas Adit. Pak Asep ada contoh yang simulasinya nggak Pak Asep? Mohon izin. Kalau ada bisa ditampilkan. Kalau nggak ada, silakan Mas Adit. Nah, ini salah satu contohnya, Pak. Ini salah satu contohnya bagaimana arus induksi itu yang kita buat sendiri, Pak. Nanti ketika kita bisa, saya misalnya dengan anak saya melakukan eksperimen dari panci, kan banyak di panci dari gelas itu. Kita kasih air 2, kompor 2, inilah arus konveksi. Gitu. Nah, ini salah satu contoh, dan ini juga banyak kita lakukan eksperimen-eksperimen. Sayangnya rencana kita sih pada awalnya bulan puasa ini dan sebelumnya ini banyak melakukan roadshow ya untuk sosialisasi dan memperkenalkan seluas-luasnya mengenai si Cecep. Hanya sayang kita Tuhan berkehendak lain dan kita juga memang bisa lebih memahami akan alam. Oke, itu saja Mas Adit. Silakan Mas Adit. Baik, makasih Pak Ivan. Karena udah sore juga, ini satu pertanyaan dari Mbak Puspita nih, kenapa di Museum Geologi itu pas kemarin berkunjung ke sini ditutup gitu. Jadi untuk Mbak Puspita, jadi kemarin kita sedang ada revitalisasi. Jadi sekarang interiornya, semua koleksinya sudah baru dan sudah mulai dibuka. Jadi nanti ketika Museum Geologi udah buka lagi, Mbak Puspita bisa mengunjungi dinosaurus gitu. Baik, mungkin untuk yang terakhir, saya ada kaos Museum Geologi dengan COVID. Kita buat kaos, kita pilih Prof. Indra. Pak Indra. Ya. Ya, Pak Indra, minta tolong Pak Indra. Ya. Bisa dipilih nomor 1 sampai 23 Pak Indra. 1 sampai 123. Enggak, sampai 23 saja. Ini saya sampai 23 ya. Aja. Ya. 17. Oke. Lagi Prof. Lagi. Ya. 39. Sampai 23 saja, Prof. Sampai 23. Kirain sekarang nambah. Ya.
Oke, 21. 21, oke. Satu lagi, Punya Prof. matematika, makanya suruhnya ngitung, Prof. Pilih 5, Prof. Saya minta 5 untuk dapat kaos. 5. Oke, balik lagi ke nomor yang kecil deh. Nomor 5. Nomor 5. Siap. 10. 5, 10. 23 yang terakhir. Tadi 23 sudah, Prof. 21 tadi. Berarti 21. 21. Oke, jadi nomor 5 ada 10, nomor 10, nomor 17, 21, dan 23. 23. Jadi ini saya bacakan yang dapat kaos itu Bapak atau Ibu Sulistiofreti dia. Bu Sulistiofreti. Kemudian ada Pak Riyadi Restu. Riyadi Restu. Oh ya, paling nanti kita hubungin. Pak Hendra dengar nggak Pak Hendra? Ya. Ya, ada Pak Riyadi Restu, kemudian ada Mbak Rayinda, kemudian Mbak Galuh Pangesti, dan Ibu Isnida. Oke, itu untuk kaos. Ada satu lagi, Prof. Kita ada 3 buah buku sains populer ini tentang Gunung Tambora. Minta 3 nomor, Prof. Dari? Sama, yang tadi yang belum dipilih. Waduh, 11. 11. Ya. 13. 13. Dan nomor 1. Dan nomor 1. Oke. Ada Ibu Yunita Pratiwi, Ibu Irma Q, dan Pak Zulkarnain. Oke, nanti Bapak Ibu yang sudah dipilih nanti akan dihubungin oleh panitia untuk nanti proses pengirimannya seperti apa. Baik, karena sudah jam 5 juga. Terima kasih banyak Prof. Hendra. Mas Adit, webinar besok disampaikan Mas Adit. Oh iya, mengingatkan besok hari Kamis tanggal 14 Mei, jamnya sama. Nanti kita ada webinar juga akan membahas mengenai kita mengenal air tanah itu seperti apa. Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak-Bapak moderator dari Pusat Air Tanah dan Geologi, Bapak-Bapak narasumber dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Jadi mungkin nanti bisa bergabung lagi di webinar kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra, kemudian tadi ada Pak Hadi, ada Mbak Deta, dan semua Bapak Ibu peserta webinar kita sore hari ini yang Mbak Galuh. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Kemudian ditunggu lagi partisipasi di acara dan event-event di Museum Geologi. Dan nanti semoga kita juga segera dapat bekerja sama ya Pak Hendra untuk bikin festival anak bertanya di Museum Geologi. Mas Adit, siap. Baik, terima kasih. Selamat sore, mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan sepanjang dari awal hingga akhir ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Iya.